Ini bagus pakai kembang telang. Ini bocah kepo mau lihat. Wah, keponya. Tuh lihat, Uncle bikin apa itu? Itu dessertnya kita itu. Oh my. Hai pemirsa, welcome back to my channel bersama saya Ami. Udah sini kamu mau say hello. Aduh. Juga. Hai pemirsa, welcome back to Siapa? our channel. Bersama saya Ani dan pada kesempatan kali ini saya ada tamu istimewa ya. Teman baik saya ini kebetulan adalah seorang koki atau chef ya, dan beliau hari ini datang ke sini, datang ke sini mau ngajarin saya masak ceritanya ya. Ini Andreas Alvin Andreas yang namanya yang bener gimana sih? Lengkap Andreas Alvin, Ya, bisa dipanggil Andreas ya. atau Alvin. Iya, ini anaknya Pak Chef ini ya, ini anak tambahan ini. Nah, pada ya udah, Dedi ngapain kamu di sini, Dad? Kamu ngapain di sini? Tamu juga. Ini tamu juga, Tamu jadi dan yang bakal review hasil makanan, ya. Nah, hari ini kita mau masak apa ya? Tuh banyak banget tuh. Ya, kita mau masak 3 meal hari ini. Menu pembuka, menu utama, dan menu penutup. Apa aja menu pembukanya apa? Menu pembukanya kita bawa dari original masakan Indonesia, terong balado. Wah, kamu suka terong balado nggak? Tapi sudah dimodernisasi. Jadi kayak ada terong balado ala Australia gitu ya? Ala Australia. Mantap. Ini, Apa lagi? Menu utamanya cukup simple, rendang. Tapi rendang kali ini kita pakai ceker. Wah, ini ya cekernya. Rendang ceker. Oh, Ya, lu untuk siapkan. bahan bakunya juga sudah Udah komplit banget ya, dipersiapkan. itu udah disiapin. Sama seperti bumbu rendang umumnya. Ada sereh, ada lengkuas, ada jahe, ada lime leaf, Iya. Jeruk purut, daun jeruk daun purut. jeruk, daun jeruk sama daun salam juga. Terus ini apa ini? Nah, ini bumbu bumbu rendang, udah dihaluskan, ya jadi sudah biar dihaluskan. gampang. Jadi untuk scratchnya juga bisa dilihat Iya. di video. Kayaknya memang teman-teman di channel saya semuanya udah tahu betapa rempongnya saya kalau masak sama anak-anak. Saya itu nggak pernah bikin vlog masak-masak dengan bumbu sekomplit ini karena itu tidak akan mungkin terjadi. Nah, jadi kenapa chefnya juga udah menyiapkan dari rumah tadi, udah dihaluskan, udah di prepare seperti ini biar nggak ada kerempongan yang hakiki. Oke, lanjut. Lalu ini apa? Lalu ini, Chef? penutupnya kita ambil ini tradisional makanan Indonesia, bubur mutiara, tapi sudah Dengerin dulu, Dek. dimodifikasi. Bubur mutiara ya. Kalau bubur mutiara Indo kan warnanya tuh merah. Nah, untuk kali ini ya. Ya, ini sagu. Ini Ya, kayak sagu. biji sagu. Lihat Kalau nggak? di sini Ini sagu. bubur mutiara tapi yang sagu punya kan. Ya, Beda sagu. punya yang putih. White. Iya, makanya itu namanya putih spesial. Nah, kali ini kita pakai kembang teleng. Kembang teleng. Pemirsa ada yang pernah dengar kembang teleng nggak? Kembang teleng ini banyak sekali ditemukan di dataran Indonesia. Di mana nih? Kembang teleng ini Kembang kayak teleng. lavender karena saya lihat. Ini Ya. pertama kali saya lihat kembang ini teleng. untuk kembang teleng sendiri itu sebenarnya bagus buat mata. Kenapa? Tapi Alasannya apa? ya kebanyakan bayi pakai buat mata. Oh gitu ya. Kirain buat mata yang belereng gitu makan itu biasanya ya semua. kalau bayi baru lahir, kembang teleng dicelupin di air terus dihalusin ke mata itu bagus buat mata. Nah ini buat bisa penglihatan. dilihat, dicoba nih kayaknya ya. Nah, kembang teleng ini nanti dikombinasikan sama tepung sagu. Jadi itu bubur mutiara. Oh, penasaran Jadi, banget ya. Itu yang sudah dimodifikasi. Oke, Untuk sip. tekniknya nanti juga bisa kita lihat. Iya, di video. siap. Apalagi ya yang kita coba. Iya. Ini apa ini? Ini apa ini? Ini chili, sebenarnya sambal goreng. Sambal, goreng kamu ini sambal. sebagai kombinasi dari menu pembuka. Jadi saya sudah siapkan bumbunya. Iya. Jadi udah Memang harus begitu ya, tuh. Kalau jadi enggak resepnya udah sebagian sudah dibuat dari saus. Ya nanti untuk resep detailnya semuanya nanti ada di channelnya Chef Alvin Andreas ya. Nanti saya cantumin di deskripsi semuanya. Pokoknya untuk yang penasaran semua resep-resepnya ada semua di sana ya. Kalau di tempat saya nanti rempong hakiki pokoknya. Oke, sekarang kita mau bikin apa dulu? Kita mulai dari yang agak lama.
kita mulai dari chicken feet. Rendang ceker ayam. Bilang ceker ayam. Chicken ayam. Kamu tahu ceker ayam itu apa? Chicken Iya, ceker. leg. Chicken feet. Chicken. Oke, Uncle mau mulai masak ya. Cekernya dulu butuh waktu kurang lebih 2 jam Ya. buat apa? Supaya lebih empuk. Oke. Lebih empuk jadi Ya. lebih itu ya. Pilih nih. Ben lagi maam itu merotoling. Ya. Kamu ngerti bahasa Jawa nggak sih? Falling apart. Falling apart. Ya. Nah itu bahasa Falling bahasa apart. Australianya ya. Falling apart. Jadi kita rendam dulu, kita boil sampai mendidih Sampai nanti sampai sekitar 2 jam ya. 2 jam. Nah, untuk tahap berikutnya saya ada chicken stock, bisa ditambahkan. Itu satu gini tuh chicken stocknya berapa itu? Ini 750 ml. 750. 750 ml. Oke. Sambil ini mendidih, kita siapin nih bahan bakunya. Ini udah tuh. Bahan bakunya kita siapkan. Apa? Iya. Ada aku yang beda-beda di sini. Ini garnish kita pakai buat bubur mutiara. Bubur mutiara. Sebenarnya bagus pakai kembang teleng, cuma kembang teleng di sini tuh kita kan hidupnya di dataran Asia, jadi nggak bakal ketemu. Oh iya. Kembang teleng di sini tuh kita udah Mahal nggak diolah. sih kembang teleng di sini? Cukup mahal, karena memang sudah diolah. Iya. Jadinya ya itu lebih organik. Makanan sehat di sini bisa dikatakan makanan sehat. Kembang teleng Kembang itu. teleng, ya. Oh, oke. Kalau misalkan penasaran bisa dicari di Google. Kayaknya mesti kasih tahu chef deh, karena chefnya ini pertama kali bikin video di sini, nggak tahu betapa loudernya kencengnya background manusia kecil saya. Jadi chef ngomongnya nggak kenceng chef ya. Oke, kita pakai special microphone. Soalnya lemah lembut banget ini si bapak, aduh. Sambil nunggu cekernya mendidih, kita mulai di menu pembuka. Iya, tadi menu pembukanya apa? Terong balado. Terong Oke. balado. Yang ini betul. Udah nyala belum? Ya, ini paling gede ya. Oke, ya itu udah gede. Cepat kok itu pancinya. Alright. Nah, kita siapin. Lihat ya. Ini buat deep fry. Iya. Nah, ini airnya udah mulai mendidih. Kita bisa masukin trik dari koki Asia. Apa ya triknya? Triknya itu kita pakai baking soda untuk mengempukkan daging lebih cepat. Oh gitu. Jadi fungsi dari baking soda sebenarnya itu untuk mengembangkan adonan, untuk baking khususnya. Namanya aja baking soda Iya, ya? namanya juga baking soda. Nah, kali ini kita gunakan untuk membuka pori-pori daging, jadi supaya lebih empuk. Oh gitu. Ya, cukup ditaburin aja pada saat dia mendidih. Jadi bisa lebih cepat berapa lama? Lebih cepat empuk. Jadi bisa setengah Setengah jam jalan. lebih cepat. Iya, setengah jalan lebih cepat. Setengah Kalau jalan lebih misalkan cepat. 2 Yang jam jadinya untuk, 1 jam ya, gitu. jadi 1 jam. Wah, bisa menyikat banyak bisa waktu nih ya. menyikat banyak waktu. Ini bumbu rendang yang sudah di adon. Saya udah buat dari aroma, umbar, dari cumin, terus dari kapulaga, ada cengkeh juga, lalu ada seleri, ada star anis, kita blend jadi satu. Terus masukkan juga serai, Ya, serai, lengkuas, laos. daun. Lengkuas itu laos kan? purut. Daun salam, daun jeruk purut pasti semua tahu lah, ibu-ibu pasti tahu daun salam lah ya. Nah, saya tambahin jahe juga. Jahe. Oke. Tadi ini bumbunya pedes ya? Ini pedes banget. Pedes Nah, banget. kalau pedesnya itu bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Iya, Jadi tapi karena kita semua suka pedes ya. ya, Oke. jadi ini memang cukup pedas.
Nah, ini cuma 200 ml. 200. Ya, 200 ml. Nah, untuk resep lengkapnya juga bisa dilihat di channelnya saya. Kita pakai semuanya. Wah, udah baunya udah kecium. Nah, ini harusnya ditambahin garam sama lada. Cuma karena saya udah ada di bumbu ini, jadi kita nggak perlu tambahkan. Ya, nanti pada saat sudah mengental, terus bumbunya sudah mulai reduce, baru kita coba. Nah, garamnya itu bisa kita adjust. Ya. Terongnya kita goreng aja. Sebelumnya saya skor dulu. Bagian atas terongnya saya sayat-sayat, maksudnya untuk presentasi. Di samping itu juga matangnya itu bisa langsung ke dalam. Oh gitu. Ya, fungsinya seperti itu. Terongnya udah ready. Udah digoreng tadi. Udah digoreng. Kita mau plating ya. Plating ini menu pembuka kita. Kita buat simpel aja. Nah, ini smoked eggplant puree. Ya, nanti kalau ingin tahu cara bikinnya, ini intip channelnya ya. Ini kombinasi resepi dari sebenarnya Middle East. Jadi babagonus, if you kalau pernah dengar ya. Itu jadi kombinasi dari terong akan diimplementasikan di terong balado. Oh begitu. Makanya tadi dibilang terong balado Australia ya. Terong balado Australia, internasional sekarang. Internasional ya. Wah. Ini nih. Coba kalau saya bisa bikin begini ya, seumur hidup nggak selesai. Kalau saya bikin pembukaan seperti ini, yang ada 1 hari pembukaan doang, nggak selesai. Tapi ya semoga aja suatu hari bisa lah seperti ini ya. Jadi masaknya ala chef, biar serasa di restoran terus. Udah? Ada lagi? Ada lagi ternyata masih belum selesai. Penampilannya seperti ini mah udah bintang 5 ya ini ya. Alat-alatnya segala macemnya. Aduh. Wow. Tuh lihat caranya goreng terong yang bener gitu tuh dari dulu. Pak Koki tuh. Biar nggak pecah atau empuknya juga lebih cepat. Ini agak lama ya kalau masak terong ini. Ya, kalau enggak ya pecah. Ya gitu ya. Kita bikin bubur mutiara. Bubur mutiara kembang telang. Pertama-tama kita didihkan air dulu sampai mendidih. Baru kita masukin tepung bubur biji mutiara, biji sagunya ya. Ya fungsinya biar nggak hancur. Karena kalau misalkan kayak bener-bener bubur sumsum. Nah, itu fungsinya. Ya, airnya udah mendidih. Kita bisa mulai masukin tepung sagunya ya. Langsung gitu ya. Terus masukin pandan 2 biji. Sini lihat nih. Mbak Uti penasaran juga nih bikin. Iya, penasaran. Mbak Uti biasanya juga bikin tapi kece Mbak Uti. Kembang telong. Ini bisa 2 cara, kembang telong dulu boleh ya. Kembang telong dulu boleh, bisa barengin boleh. Jangan lupa gulanya sebagai pemanis. Gulanya berapa ya tadi? 2 sendok cukup untuk ini. Sampai sagunya matang kurang lebih 15 menit. 10 sampai 15 menit. Itu warnanya udah berubah ya? Ya, warnanya langsung berubah. Talangan ungu. Nah, kalau pakai kembang teleng yang langsung dari pohon, warnanya nggak bakal ungu ya? Nggak bakal ungu seperti ini. Tetap warnanya ungu, tapi lebih terang. Oh gitu. Ya, lebih terang jadinya. Ini kayaknya lebih gelap ya? Karena ini kembang teleng yang saya pakai ini udah dikeringin dulu. Jadi dibentuk
seperti diolah untuk teh. Oh Ya, semacam teh. Nah, kita aduk supaya dia nggak nempel, karena kalau nggak dia nempel antara satu biji ke dengan biji yang lain. Oh, gitu Ya. Wah, kalau Harus. kita yang bikin mah gak peduli entah itu nempel, entah itu apa, bodo amat, yang penting enak dimakan. Kita bikin santannya. Ini kita bikin santan asin. Gitu. Santan asin. Nah, ini cukup dipanasin aja, jadi nggak perlu. Saya bikin es serut kembang teleng juga. Oke. Simple juga bikinnya, dari air rebusan bubur kembang teleng. Kita saring, kita ambil airnya aja, terus dibekuin. Oh gitu. Ya, habis itu baru diserut. Nah, itu bakal dimasukkan ke dessert kali ini. Oke. Gitu. Sama satu lagi, sorbet kelapa pandan. Oh, kelapa pandan. Kalau mau buat bisa, itu butuh waktu kurang lebih sejam. Oh. Nah, kalau sekarang ini saya beli jadi, dan itu bisa juga vegan. Oke. Jadi dairy free, vegan. Cocok lah buat saya yang nggak makan bagi daging yang merah. Mendidih. Kalau udah mendidih tinggal matiin aja sambil kita dapat aromanya. Nah, cekernya udah siap matang sampai sausnya benar-benar mengental. Terus cekernya udah mulai Tuh sampai kebuka-buka gitu ya. Ya, udah mulai lepas dari ini. Nah, kita bakal pilih yang bagus-bagus aja ya. Sekarang kita mau plating ya. Oke. Plating dulu. Nah, untuk kekentalan bumbunya, Heeh. nah, bisa disesuaikan. Ada yang suka lebih kental, ada yang suka encer. Ini Kalau yang saya penting, lebih suka encer. Nah, ini tadi apa? Ini kembang telangnya. Kembang telangnya tadi. Nah, ini kembangnya bisa difilter juga ya. Maksudnya Jadinya disaring. kayak biru-biru gitu ya. Ya, biru. Kasih lagi nih dong biar kelihatan birunya. Sebenarnya kembangnya itu bijinya bakalan clear. Nah, ini karena kita pakai kembang teleng jus atau teh, makanya kelihatannya biru. Tadi tuh yang dipakai dari cairannya itu Ya, juga dari cairan bubur mutiara. Kita ambil sebagian, kita bekuin. Nah, kalau udah beku kayak begini nih, habis itu diserutnya pakai garpu aja. Karena kan di rumah kita tuh paling gampang nemuin garpu daripada serutan. Garpu itu memang alat yang serbaguna. Serbaguna ya. Serbaguna. Kadang kalau gatal juga kita bisa buat garuk. Wow. Warnanya juga ada biru-birunya Ya, gitu ya. ini kalau mau bikin, kita butuh mesin esnya. Nah, kayak gitu Han, bikinnya tuh dibulet-buletin gitu Han. Ini kalau bikin es krim cidok ini kelop, cedok gini, kelop. Gitu. Nah, mantap. lalu ditambahin. Stephanie, how lucky you and purple. Annabelle, your favorite color. OMG. Annabelle. Kenapa itu? Nah, tapi kenapa nih? What is this? Ini bagus pakai kembang teleng. Ini bocah kepo mau lihat. Wah, keponya. Tuh lihat, Uncle bikin apa itu? Itu dessertnya kita itu. Nah. Oh my goodness. It's mommy. Looks like ice cream. Iya. Wow. Wow.
What is he gonna make next? Tidak mau es krim? Is that vanilla? Jadi ini adalah hasil karya Chef Andreas Alvin yang hari ini sudah menyempatkan masak di rumahnya Bu RT. Dan 3 menu ini yang kemungkinan saya nggak bisa bikin, tapi nanti saya akan pulang lihat videonya ya, Chef, sama belajar ya. Sama ngeliat di channelnya Chef juga resepnya. Jadi ini tadi adalah menu pembuka balado. Jadi terong baladonya orang Australia ya. Karena ketiganya di sini. Ini menu rumahan. Menu rumahan. Iya, menu rumahan. Sangat simple. Jadi untuk resep terong balado itu sama. Sambal balado, kita goreng. Iya. Cuma dimodif aja yang lebih kayak modern sama gitu. Lebih presentable. Iya, presentable. Ya. Ala chef lah. Lalu yang kedua adalah menu utama, yaitu rendang ceker. Ayam, bukan ceker. Ceker ayam. Bukan ceker mentok ya. Iya. Lalu, yang penutup atau dessert, kalau orang Indonesia bilang nyuci mulut ya. Penyuci mulut. Cuci mulutnya nggak cuma pakai sikat ya. Bisa. Jadi ini lihat. Ini Indo banget sebenarnya. Indo banget, tapi kalau penampakannya kayak gini nggak kelihatan Indo. Ini sebenarnya bubur mutiara. Bubur mutiara pakai kembang telang modifikasinya. Jadi kembang telang itu kan banyak sekali ditemukan di Indonesia. Apalagi sekarang lagi mulai berbunga nih sekarang. Iya, lagi musimnya. Jadi bisa dicoba di rumah. Ini menu rumahan juga. Es krimnya bisa dibeli. Dikasihkan buat menu rumahan. Iya. Bagus banget. Iya. Gitu. Dan rasanya perlu dicoba sama Pak harus RT. dicoba. Oke, Bu jadi RT kita dan Pak RT ini sebagai juri kali ini. Juri ya. Oke, jadi kita cicip-cicipi dulu, kita cobain ya gimana. Sekarang icip-icip time. Yang icip-icip Pak RT sama Mbak Huti. Ayo, dimulai dari menu pembuka. Makan. Sambalnya banyak mah. Sambal cekernya sudah empuk. The chicken feet is very tender. Piati? It's a good. Yummy. Pedas banget. Pedas. Pak RT bagaimana? Apa Pak RT bingung? Bingung Pak RT. Yummy. Iya, benar. Bisa nggak? Pakai tangan juga boleh, Ti. Aman, Ti. Sedikit ya. Sedikit. Piye, Ti? Enak, yummy. Enak yummy. Enak. Lagi ya. Lagi ya. Lagi. Ini lanjut. Iki menyicipi atau makan? Oke, itu dicobain. Oh, dessert. Ayo Dedi, cobain dessertnya. Udah kepedesan, Ti. Oke, taruh situ aja nggak apa-apa, Ti. Enak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Diaduk pakai santannya. Oke, yummy. Semuanya nyami, Uti. Merakilakan. Again kayak Robin Uti, again. Aduh, udah jangan dihabisin, Dedi. Terima kasih banget ya, Chef yang udah mau nyempetin buat masak-masak. Saya boleh berantakin. Enggak, ini masaknya luar biasa. Masak langsung dibersihin, Kalau saya masak hancur dapurnya ya. Jadi sekarang kita mau makan siang nih, pas banget jamnya. Jadi buat teman-teman yang penasaran, yang ingin resep-resep modern dan Indonesia yang udah dimodifikasi dan semua resep-resep yang lainnya, kepoin channelnya Chef Andreas Alvin iCooking ya. Nanti saya taruh di description. Oke, thank you banget for watching. See you next time. Ya, terima kasih. Bye bye.